Pada malam hari ini kita akan membahas tentang seorang manusia yang nasabnya begitu dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun justru menjadi salah satu musuh paling keras. Siapakah dia? Dialah Abu Lahab. Nama yang diabadikan Allah dalam Al-Quran sebagai simbol kebinasaan bagi orang yang menentang risalah Allah, meskipun ia berasal dari keluarga terdekat Nabi sendiri. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam lembaran sejarah Islam, nama Abu Lahab tercatat bukan sebagai sahabat Nabi, bukan pula sebagai pembela risalah, melainkan sebagai salah satu penentang paling keras dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya diabadikan bukan dalam pujian, tetapi dalam kutukan Allah yang turun melalui wahyu suci Al-Quran. Surat Al-Masad, atau juga dikenal sebagai Surat Al-Lahab, mengabadikan kebinasaan Abu Lahab beserta istrinya Ummu Jamil, sebagai peringatan bagi umat manusia tentang akibat kesombongan dan permusuhan terhadap kebenaran. Namun, sebelum menjadi musuh bebuyutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab sejatinya adalah bagian dari keluarga dekat beliau. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, seorang paman Nabi dari jalur ayah. Ia lahir dan tumbuh besar di lingkungan Bani Hashim, keluarga terpandang di kalangan Quraisy. Dari kecil, wajahnya tampak berbeda dari kebanyakan orang. Kulitnya putih kemerahan, bersinar dan seakan menyala bila terkena cahaya matahari. Sehingga orang-orang Quraisy memberi julukan atau memanggilnya dengan sebutan Abu Lahab yang memiliki arti Bapak Api Menyala. Julukan itu awalnya adalah sebuah kebanggaan, namun ironisnya, julukan ini kelak berbalik menjadi simbol azab yang menantinya di neraka. Sebagai salah satu bangsawan Quraisy, Abu Lahab memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Ia disegani karena kekayaannya, hartanya melimpah, dan ia dikenal pandai berbisnis. Dalam tradisi Mekah pra-Islam, orang-orang seperti Abu Lahab dihormati bukan hanya karena garis keturunan, tetapi juga karena kekuatan ekonomi yang mereka miliki. Kedekatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa awal kehidupan Muhammad muda juga tercatat dalam riwayat. Abu Lahab bahkan menikahkan dua putranya, Utbah dan Utaibah, dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Hubungan kekerabatan ini menunjukkan bahwa pada awalnya Abu Lahab bukanlah sosok yang tampak bermusuhan. Ia masih berjalan seiring dengan keluarga besarnya, Bani Hashim, yang kala itu mengasuh Muhammad muda sebagai yatim piatu. Namun, semuanya berubah ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Seruan Tauhid, La ilaha illallah, yang disampaikan Rasulullah memukul telak kesombongan Quraisy yang bangga dengan berhala-berhala mereka. Abu Lahab, yang sebelumnya dekat secara darah, kini berubah menjadi penentang paling keras, bahkan melebihi orang Quraisy lainnya. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana seorang paman darah daging Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berubah menjadi musuh yang paling sengit? Jawaban atas pertanyaan ini membutuhkan pemahaman tentang kondisi Mekah pra-Islam, kedudukan Abu Lahab dalam masyarakat Quraisy, serta bagaimana peralihan dari kedekatan keluarga menuju jurang permusuhan itu terjadi. Semua itu akan kita uraikan secara berurutan. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, untuk memahami mengapa kebencian Abu Lahab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendalam, kita perlu menengok kembali perjalanan hubungan mereka sejak awal. Pada masa kecil hingga Nabi beranjak dewasa, Abu Lahab tidak selalu tampil sebagai sosok yang berlawanan. Justru pada mulanya ia sempat menunjukkan kedekatan sebagai paman yang masih menjaga ikatan keluarga. Abu Lahab adalah saudara kandung Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, secara nasab, ia termasuk salah satu paman kandung Rasulullah. Ia tumbuh dalam keluarga besar Bani Hashim yang dikenal sebagai penjaga Ka'bah dan pemegang kehormatan di tengah masyarakat Quraisy. Sebagai paman, Abu Lahab mengetahui betul kondisi keponakannya, Muhammad, sejak kecil. Ia menyaksikan bagaimana Muhammad tumbuh sebagai yatim piatu, kehilangan ayah sejak dalam kandungan, dan kehilangan ibu di usia 6 tahun. Ia juga melihat bagaimana Abdul Muthalib, lalu Abu Thalib, menanggung beban besar dalam mengasuh anak yatim itu. Dalam tradisi Arab Jahiliyah,
Ikatan keluarga adalah sesuatu yang dijunjung tinggi. Maka, tidak mengherankan bila Abu Lahab pada awalnya menjaga hubungan baik dengan Muhammad muda. Sebelum kenabian, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal luas dengan gelar Al-Amin yang artinya orang yang terpercaya. Julukan ini diberikan oleh masyarakat Mekah karena kejujurannya yang luar biasa, integritasnya dalam berdagang, dan amanahnya dalam menjaga titipan orang lain. Abu Lahab, sebagai paman sekaligus bagian dari masyarakat Quraisy, tentu mengetahui reputasi ini. Ia tidak bisa memungkiri bahwa keponakannya adalah sosok yang berbeda dari pemuda Quraisy kebanyakan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlibat dalam pesta pora, perjudian, ataupun penyembahan berhala. Ia hidup bersih, santun, dan terhormat. Dalam catatan sejarah, Abu Lahab tidak pernah tercatat mengolok-olok Muhammad pada masa mudanya. Bahkan, sebagai bentuk penghormatan kepada kebaikan akhlak Muhammad, Abu Lahab menikahkan dua anaknya dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua anak Abu Lahab yaitu Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Pernikahan ini adalah bukti kedekatan awal antara Abu Lahab dengan Nabi. Dalam tradisi Arab, pernikahan keluarga menunjukkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Jika pada saat itu Abu Lahab sudah menunjukkan permusuhan, tentu ia tidak akan merestui pernikahan tersebut. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada masa sebelum kenabian, Abu Lahab adalah paman yang masih bersikap baik kepada Nabi, atau setidaknya tidak menunjukkan kebencian yang nyata. Untuk memahami konteks lebih jauh, kita perlu melihat keadaan Mekah sebelum turunnya wahyu. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan ibadah berhala. Ka'bah dipenuhi dengan ratusan berhala, masing-masing disembah oleh kabilah-kabilah Arab. Quraisy, sebagai penjaga Ka'bah, memperoleh kehormatan sekaligus keuntungan ekonomi dari para peziarah yang datang setiap tahun. Abu Lahab, dengan kekayaannya, adalah bagian dari elit Quraisy yang menikmati sistem jahiliyah ini. Di tengah kondisi seperti itu, Muhammad bin Abdullah tumbuh sebagai pribadi yang asing. Ia tidak ikut menyembah berhala, tidak terlibat dalam ritual jahiliyah, dan selalu menjauhi perbuatan dosa. Karakternya yang bersih membuatnya disegani, tetapi sekaligus menjadikan dirinya berbeda. Semua indikasi ini menunjukkan bahwa hubungan Abu Lahab dengan Nabi pada masa sebelum kenabian tidak bermasalah. Bahkan ada ikatan keluarga yang kuat melalui pernikahan anak-anak mereka. Namun, semua kedekatan itu hanyalah sementara. Sebab ketika wahyu turun dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan kalimat tauhid yang menghancurkan fondasi sistem jahiliyah Quraisy, Abu Lahab tidak sanggup menerima. Dari seorang paman yang dekat, ia berubah menjadi musuh paling keras. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati usia 40 tahun, beliau semakin sering mengasingkan diri ke Gua Hira. Beliau merenungi kebesaran Allah, resah melihat masyarakatnya yang larut dalam syirik dan kezaliman. Pada suatu malam di bulan Ramadan, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perintah Iqra, bacalah. Itu begitu menggetarkan jiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, merasa kaget sekaligus takut. Tubuh beliau gemetar hebat, hati berdebar dengan dahsyat. Karena untuk pertama kalinya wahyu dari langit menyapa seorang manusia. Dengan langkah tergesa dan penuh cemas, beliau segera pulang. Saat sampai di rumah, Khadijah radhiyallahu anha menyambutnya dengan penuh kelembutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dengan suara bergetar, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah pun segera menyelimuti beliau, menenangkan dengan pelukan kasih sayang yang tulus. Dengan penuh perhatian, ia menghibur dan menguatkan suaminya. "Tenanglah, wahai suamiku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, menghormati tamu, dan menolong orang yang ditimpa kesulitan." Dari sinilah dimulai perjalanan kenabian.
sebuah misi yang akan mengubah wajah dunia untuk selamanya. Khadijah radhiyallahu anha menjadi orang pertama yang beriman, kemudian disusul Ali bin Abi Thalib yang masih muda, Zaid bin Haritsah, serta sahabat dekatnya Abu Bakar Asy-Siddiq. Mereka segera beriman tanpa ragu. Sementara itu, keluarga besar Bani Hashim masih menunggu dan mengamati. Mereka tetap menghormati Muhammad karena akhlaknya yang mulia, tetapi di sisi lain merasa resah dengan ajaran baru yang menentang berhala. Keyakinan yang selama ini menjadi bagian dari tradisi mereka. Beberapa waktu kemudian, turunlah ayat, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Surat Asy-Syu'ara, ayat 214. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keluarga Bani Hashim. Beliau lalu naik ke Bukit Syafa dan menyeru, "Wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, jika aku kabarkan bahwa ada pasukan berkuda datang dari balik bukit ini untuk menyerang kalian, apakah kalian percaya?" Mereka menjawab, "Ya, kami percaya." "Engkau tidak pernah berdusta." Beliau melanjutkan, "Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih. Katakanlah, La ilaha illallah, niscaya kalian beruntung." Mendengar seruan keponakannya, Abu Lahab bukannya mendukung, Abu Lahab justru bangkit dengan penuh amarah. Ia berkata dengan kasar, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jamatana, celakalah engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Perkataan Abu Lahab itu bukan sekadar penolakan, tetapi penghinaan di hadapan keluarga besar. Ia menolak seruan tauhid sejak awal dakwah terbuka, dan pada saat itulah Allah menurunkan wahyu yang mengabadikan kutukan terhadap Abu Lahab. Allah berfirman, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut." Surat Al-Masad ayat 1-5. Sejak saat itu, keluarga Bani Hashim terpecah. Abu Thalib meski tidak beriman, tetap melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ikatan keluarga. Sementara Abu Lahab justru memilih menjadi musuh utama, bahkan menghasut Quraisy untuk melawan keponakannya sendiri. Abu Lahab menempatkan dirinya di barisan terdepan musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejajar dengan para pembesar Quraisy lainnya seperti Abu Jahal dan Walid bin Mughirah. Salah satu langkah awal permusuhan Abu Lahab adalah memutus hubungan keluarga dengan Nabi. Ia memerintahkan kedua putranya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perceraian itu bukan karena alasan rumah tangga, melainkan murni kebencian politik dan agama. Abu Lahab ingin menunjukkan kepada Quraisy bahwa ia sama sekali tidak mendukung dakwah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan rela mengorbankan ikatan keluarga demi permusuhan. Tindakan ini menyakitkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun juga menjadi jalan takdir. Sebab kelak Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, salah satu sahabat terdekat Nabi dan calon khalifah. Abu Lahab tidak puas hanya dengan memutuskan hubungan keluarga. Ia juga aktif menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap kesempatan dengan berbagai cara. Abu Lahab kerap mengikuti Nabi ke pasar atau kabilah untuk menyeru Islam, lalu Abu Lahab berteriak dari belakang dengan teriakan, "Jangan dengarkan dia pembohong." Abu Lahab juga menakut-nakuti para pemimpin Quraisy bahwa mengikuti Muhammad akan menghancurkan perdagangan mereka karena bangsa Arab tak lagi mengagungkan berhala-berhala di Ka'bah. Bahkan, ia sering mengejek Nabi dengan sebutan hina, menuduhnya gila, tukang sihir, serta pemutus silaturahim. Permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dilepaskan dari sosok istrinya, Ummu Jamil binti Harb, saudari Abu Sufyan bin Harb. Jika Abu Lahab terkenal karena kebencian dan penentangannya, maka Ummu Jamil adalah sekutunya yang setia dalam permusuhan. Ia tidak hanya diam di belakang, melainkan ikut aktif menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lidah, perbuatan, dan fitnah. Ummu Jamil berasal dari keluarga terpandang, yaitu Bani Umayyah, salah satu kabilah besar Quraisy. Ia tumbuh dalam lingkungan mewah,
penuh kebanggaan nasab, dan terbiasa dengan gaya hidup bangsawan. Pernikahannya dengan Abu Lahab mempertemukan dua kekuatan, kekayaan Abu Lahab dan kehormatan nasab Ummu Jamil. Mereka menjadi pasangan yang terpandang di Mekah, dengan pengaruh besar dalam pergaulan Quraisy. Namun kekuasaan dan gengsi duniawi itu tidak melahirkan kebajikan, melainkan kesombongan yang membuat keduanya buta terhadap kebenaran. Ummu Jamil sering berjalan di pasar Mekah sambil menyebarkan ejekan. Muhammad adalah orang yang memutuskan keluarga, pembawa ajaran baru, dan penghancur tradisi nenek moyang kita. Dalam sebuah riwayat menyebutkan, ia kerap menebar duri, kayu berduri, atau kotoran di jalan yang dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di depan rumah beliau. Inilah sebab ia digelari Hammalat al-Hatab, pembawa kayu bakar, sebagaimana disebut dalam surat Al-Masad. Selain itu, dalam tradisi Arab di mana syair menjadi senjata sosial, Ummu Jamil memanfaatkannya untuk mempermalukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan masyarakat Quraisy dengan melantunkan bait-bait ejekan yang menggambarkan beliau sebagai orang gila dan pemecah belah kaum. Dalam beberapa kitab sirah disebutkan, setelah turun surat Al-Masad, Ummu Jamil merasa dipermalukan. Ia marah besar karena namanya tersinggung dalam Al-Quran. Dengan congkak, ia mendatangi Ka'bah membawa batu besar, sambil berteriak, "Aku mencela orang yang mencaci suamiku. Aku juga membenci agamanya." Ia mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melukai beliau, namun Allah melindungi. Ketika Ummu Jamil berdiri di dekat Nabi, Allah menutup pandangannya sehingga ia tidak bisa melihat beliau, padahal Nabi sedang duduk bersama Abu Bakar. Kejadian ini menunjukkan betapa besar kebencian Ummu Jamil, tetapi juga betapa Allah menjaga Rasulnya dari makar musuh. Abu Lahab dan Ummu Jamil menjadi contoh tragis bagaimana pasangan suami istri bisa bersatu, tetapi bukan dalam kebaikan. Mereka bersatu dalam kebencian, fitnah, dan penentangan terhadap kebenaran. Ikatan cinta duniawi mereka justru menyeret keduanya ke dalam azab. Hubungan yang seharusnya menjadi sakinah dan penuh rahmat malah menjadi persekutuan dalam dosa. Tidak heran bila Al-Quran menyebut keduanya bersama-sama dalam surat Al-Masad. Abu Lahab dilaknat karena hartanya tidak berguna, sementara istrinya dilaknat sebagai Hammalat al-Hatab, pembawa kayu bakar, yang kelak akan menjadi bahan bakar neraka. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa Abu Lahab begitu keras menentang dakwah keponakannya. Yang pertama, karena kesombongan suku dan status. Abu Lahab adalah salah seorang tokoh Quraisy yang memiliki kedudukan terhormat. Ia merasa lebih pantas memimpin kaumnya dibanding Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangannya, kepemimpinan adalah hak orang yang terpandang, kaya, dan disegani. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yatim tanpa harta berlimpah, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pedagang jujur. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba tampil membawa risalah langit, Abu Lahab tidak mampu menerima kenyataan bahwa kehormatan itu tidak jatuh padanya, melainkan pada keponakannya. Kesombongan inilah yang menutup hatinya dari kebenaran. Yang kedua, karena ketakutan kehilangan harta dan pengaruh ekonomi. Kita tahu bahwa mata pencaharian Quraisy banyak bergantung pada Ka'bah yang dipenuhi ratusan berhala. Kaum Arab dari berbagai kabilah datang berziarah, berkurban, dan berdagang di Mekah, sehingga Quraisy mendapat keuntungan besar. Abu Lahab menyadari jika ajaran Tauhid Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diterima, maka semua berhala akan ditinggalkan. Itu berarti berkurangnya daya tarik Mekah sebagai pusat ziarah jahiliyah dan hilangnya sumber pendapatan besar bagi Quraisy. Rasa takut kehilangan keuntungan duniawi membuatnya rela mengorbankan kebenaran demi mempertahankan harta. Dan yang ketiga, karena gengsi sosial dan rasa malu. Abu Lahab bukan hanya seorang bangsawan, ia juga paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara budaya, menerima kebenaran dari seorang yang lebih muda, apalagi dari keponakan sendiri, dianggap menjatuhkan martabatnya. Baginya, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengakui bahwa dirinya selama ini salah
Sementara yang benar justru orang yang berada di bawah dirinya dalam hierarki sosial. Harga diri yang berlebihan dan gengsi yang menutup pintu hati menjadikan Abu Lahab keras kepala. Ia memilih mempertahankan kehormatan palsu di mata manusia ketimbang tunduk kepada kebenaran dari Allah. Permusuhan Abu Lahab lebih menyakitkan daripada Abu Jahal sekalipun, sebab ia adalah paman, bagian dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tradisi Arab, paman seharusnya menjadi pelindung, tetapi Abu Lahab justru menjadi musuh dari dalam rumah. Inilah yang menjadikan kisah Abu Lahab begitu tragis. Kedekatan darah tidak menjamin kedekatan hati. Ikatan nasab tidak berarti jika tidak diikat oleh iman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setiap penentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhir hidup yang berbeda-beda. Ada yang tewas di medan perang, ada yang perlahan luluh oleh kebenaran, dan ada pula yang mati dalam kehinaan. Abu Lahab termasuk golongan terakhir. Seorang musuh yang keras kepala hingga akhir hayatnya, dan wafat dalam keadaan hina, jauh dari kemuliaan yang ia banggakan selama hidup. Pada tahun kedua Hijriah, perang besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy terjadi di Badar. Hampir semua pemuka Quraisy turun untuk menghadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Lahab tidak ikut serta. Ada riwayat yang menyebut bahwa ia sakit sehingga tidak mampu berangkat. Tetapi di balik itu, ia juga merasa cukup dengan mengirimkan wakil bayaran sebagai penggantinya. Ia menyuruh orang lain berperang demi dirinya, sementara ia sendiri tetap berada di Mekah. Ketika berita kekalahan Quraisy sampai ke Mekah, Abu Lahab sangat terpukul. Seluruh pembesar Quraisy yang selama ini sombong dan merasa kuat, ternyata dipermalukan oleh pasukan kecil muslimin. Kekalahan itu menjadi pukulan mental, dan Abu Lahab menanggung aib sebagai salah satu pemuka yang gagal menjaga kehormatan Quraisy. Tak lama setelah peristiwa Badar, Abu Lahab terserang penyakit yang mengerikan. Riwayat menyebutkan ia terkena sejenis penyakit kulit yang menular. Ada yang menyebut mirip lepra. Ada pula yang menggambarkannya seperti bisul bernanah. Penyakit itu membuat tubuhnya berbau busuk. Orang-orang enggan mendekat, bahkan keluarganya menjauh karena takut tertular. Ironisnya, seorang yang dulunya disegani karena kekayaan dan kehormatannya kini terbaring hina, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. Setelah 7 hari menderita, Abu Lahab akhirnya mati. Tetapi kematiannya pun penuh kehinaan. Tidak ada orang yang berani menyentuh jenazahnya karena bau busuk dan rasa jijik. Riwayat menyebutkan, jenazah Abu Lahab dibiarkan membusuk selama 3 hari. Akhirnya, orang-orang membuang mayatnya dengan cara hina, mendorongnya dengan tongkat, lalu menimbunnya dengan batu dan tanah dari kejauhan, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, tanpa pemakaman yang layak. Seorang bangsawan Quraisy, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal dengan cara paling hina. Tidak ada penghormatan, tidak ada tangisan keluarga, hanya ketakutan dan jijik yang tersisa. Sedangkan Ummu Jamil, istri Abu Lahab, tetap hidup setelah suaminya mati. Tetapi kehormatan yang dulu ia banggakan sirna. Kaum Quraisy tahu bahwa pasangan ini telah dilaknat Al-Quran. Nama mereka menjadi simbol kehinaan. Meskipun Ummu Jamil masih hidup beberapa waktu setelah itu, ayat-ayat Al-Quran telah memvonis nasibnya di akhirat, menjadi pembawa kayu bakar di neraka dengan tali sabut yang menghiasi lehernya. Kehidupan Abu Lahab memang penuh ironi. Ia lahir dengan wajah yang tampan bercahaya, tetapi mati dengan tubuh membusuk yang dijauhi manusia. Ia kaya raya, tetapi hartanya tidak bisa menolongnya dari penyakit dan kematian. Ia terpandang sebagai bangsawan Quraisy, tetapi wafat tanpa penghormatan, bahkan tanpa dikuburkan dengan layak. Dan ia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai paman, tetapi kedekatan itu tidak berguna karena hatinya penuh kebencian. Sejak awal, Al-Quran telah menurunkan vonis tegas kepada Abu Lahab dalam surat Al-Masad. Allah berfirman, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang ia usahakan. Kalimat ini bukan sekadar ancaman, melainkan kepastian ilahi bahwa kekayaan dan kedudukan Abu Lahab tidak akan mampu menyelamatkannya. Dan benar, nubuat itu terbukti nyata.
Selama hidupnya, Abu Lahab adalah salah satu tokoh Quraisy yang paling kaya dan terpandang. Ia memiliki harta berlimpah, usaha dagang, serta pengaruh di masyarakat. Namun ketika ajal menjemput, semua itu tidak ada artinya. Ia wafat dalam keadaan hina, tubuhnya terkena penyakit menjijikan yang membuat orang enggan mendekat. Anak-anaknya sendiri tidak mau merawat jenazahnya karena takut tertular. Hartanya tidak bisa menolongnya, kedudukannya tidak memberi kemuliaan, bahkan keluarganya menjauh darinya. Akhirnya ia dibiarkan membusuk selama beberapa hari, lalu dikuburkan dengan cara dilempari tanah dari kejauhan. Inilah bukti nyata kebenaran firman Allah. Apa yang dianggap manusia sebagai benteng kekuatan, harta, jabatan, keturunan, ternyata tidak mampu melindungi pemiliknya dari azab Allah. Vonis Al-Quran tidak hanya berlaku untuk Abu Lahab, tetapi juga sebagai peringatan bagi siapapun yang menyombongkan diri dan berpaling dari kebenaran. Abu Lahab adalah simbol manusia yang binasa karena kesombongan dan kebencian. Namanya terabadikan bukan dalam kemuliaan, tetapi dalam laknat. Dari kisahnya, kita diingatkan bahwa hanya iman yang memberi makna pada hidup dan mati. Barang siapa berpaling dari kebenaran, meski dekat dengan Rasul sekalipun, maka ia akan merugi. Allah mengabadikan kisah Abu Lahab agar setiap generasi muslim mengambil pelajaran. Jangan sampai kita menempuh jalan yang sama, jalan kesombongan yang berujung pada kehinaan abadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.